Wala taj'alullah urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Apa artinya? Janganlah kalian menjadikan bersumpah atas nama Allah untuk menghalangi orang berbuat kebaikan. Apa maksudnya ini? Saya contoh, aku bersumpah nggak akan mengawinimu. Nggak boleh nih. Padahal orang kaya dia, cantik kayak bidadari, tapi kita bersumpah. Pokoknya saya bersumpah nggak akan bantu kamu. Kan sering bilang tuh, karena mungkin sakit hati, saya bersumpah nggak akan nolong kamu. Karena bisa jadi suatu saat dia butuh pertolongan dan kita harus bantu. Kalau nggak bantu kita dosa. Ini bagaimana nih solusinya? Kayak rohnya sekarang gitu. Gimana orangnya? Macam mana Ustaz bilang kayak seperti contohnya rohnya. Kalau Bapak banyak rohnya kemari rohnya. Itu wajib kita bantu tuh Pak. Harus kita bantu. Kalau nggak bantu kutuk kita Aceh nih. Aceh ini bakal hancur nih. Tapi kan Misi dia terselubung ada Ustaz. Itu dugaan-dugaan yang belum pasti. Yang pasti dia itu saudara kita. Harus kita bantu. Boleh macam-macam kita dengar. Ya. Itu kan enggak jelas itu, enggak jelas. Yang jelas dia Islam, setiap orang Islam itu harus kita bantu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum menyayangi saudaranya seperti menyayangi dirinya sendiri. Dia saudara kita karena dia Islam. Entah kita biarkan dia telantar, kita enak-enak itu enggak. Bagaimana juga kita lobby lah pemerintah atau UNHCR, PBB, pokoknya mereka itu jangan sampai telantar. Bukan dari pemerintah itu sendiri. itu yang bawa mereka kemari. Itulah itu kan asumsi kan belum tentu benar. Dan mungkin orang ada maksud-maksud tertentu, kan? Kita kan tidak pasti gitu. Itu kan hanya omong-omong di YouTube itu. Apa di omong-omongan di media di WA itu yang tidak jelas. Nah itulah itu. Yang di Sulawesi sana, di NTT sana meminta KTP warga ini, minta KTP dari keluarga KTP gitu. Kan kita itu udah berapa puluh tahun juga itu Ustaz ya? Itulah maksudnya masalah dia minta KTP atau enggak itu mungkin urusan lain. Yang jelas dia itu dalam pandangan Allah dia itu saudara kita. Harus kita bantu. Tapi kayaknya udah kasih hati minta jantung gitu. Dari kasih hati minta jantung gitu Ustaz. Kasih aja jantung pisang. Nanti Jokowi terima, minta KTP tolong. Sudah ya. Jadi yang jelas kita tidak boleh. Bagaimana kalau sudah terlanjur bersumpah? Itu harus membayar kafarah. Coba ibu-ibu buka surah Al-Maidah ayat berapa tuh? Ayat 98. Coba ibu-ibu buka Al-Maidah ayat 89 apa 98 gitulah. 89. Ya 89 coba buka. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu. Gimana bunyinya? La yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana. Ya kan? Fakafaratuhu it'amu asyara masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahrir raqabah fa illam fa illam yajid apabila tidak mampu fa illam yajid fasiyamu salasatu ayamin. Nah itu dia kafarah sumpahnya. Apa kafarah sumpahnya? Ya,
dalam ayat tadi ya, la yu'akhidhukumullah, Allah tidak menghukum kamu, la yu'akhidhukumullah ya. Terus la yu'akhidhukumullah billaghwi fi aimanikum, terhadap sumpah-sumpahmu yang hanya bermain-main. Ya, apa maksudnya sumpah bermain-main? Kadang-kadang kan ada Allah sikit-sikit sumpah. Kadang-kadang wallah sumpah. Sumpah anak kucok, sumpah. Itu artinya enggak sungguh-sungguh main-main. Tapi sebaiknya kita hindari. Walakin yu'akhidhukumullah, tetapi Allah menghukum kamu bima aqadtumul aimana, sumpah kamu yang sungguh-sungguh. Ya. Ya. Sungguh-sungguh artinya betul-betul ingin bersumpah. Walakin yu'akhidhukum ma aqadtumul aimana. Ya kan? Fakafaratuhu, tetapi apabila sudah terlanjur bersumpah, ya kan? Fakafaratuhu, maka kafarahnya adalah ya it'am asyarata masakin, memberi makan 10 orang miskin. Jadi kafarah sumpah pertama memberi makan 10 orang miskin. Ya, nah, itu sumpah apa? Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aimana, dan Allah menghukum kamu terhadap sumpah kamu yang sungguh. Tapi masalahnya sumpahnya salah. Maka fakafaratuhu, maka kafarahnya adalah it'amu asyrata masakin min awsati ma tut'imu ahlikum. Jadi memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Ya, dari makanan yang biasa engkau berikan pada keluargamu. 10 orang miskin. Nah, coba. Misal contoh, aku bersumpah nggak akan sayang lagi sama Ki, misalnya kita bilang sama suami. Tapi tiba-tiba besoknya udah sayang balik. Tadi udah bersumpah, tapi tadi sungguh-sungguh sumpahnya. Emosi, betul-betul sumpah, betul-betul. Maka kafarahnya kasih makan 10 orang miskin. Undang 10 orang miskin ke rumah. Nah, dosa besar. Atau kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka. Mana lebih mahal memberi pakaian daripada memberi makan? Bukan pakaian bekas. Boleh, pakaian bekas boleh. Yang penting pakaian, ya. Kalau memberi makan satu orang berapa? Katakanlah 20.000. Nah, pakaian berapa harga? 300. Nah, lebih besar pakaian. Tapi mungkin juga ada yang mau kasih pakaian. Tapi jangan monja lah. Tahriru raqabah, atau memerdekakan seorang budak. Mungkin budak nggak ada lagi. Nah, bagaimana? Fa'ilam yajid. Apabila tidak mampu, fasiyamu salah satu ayamin. Jika tidak mampu memberi makan 10 orang tadi, nggak mampu, kasih pakaian juga nggak mampu, ya, membebaskan budak juga nggak mampu, maka solusinya fasiyamu salah satu ayamin. Maka hendaklah fasiyamu salah satu ayam. Maka hendaklah berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, itu dia. Berturut-turut. Kecuali kalau ada sebab, nggak mungkin berturut-turut, nggak apa-apa. Misalnya contoh, setelah berpuasa 2 hari tiba-tiba sakit, kita nggak apa-apa besoknya. Nah, itu kafarat sumpah. Hah? Ya langsung aja puasa. Kan Allah tahu kita puasa apa. Jadi kalau pemimpin disumpah ada tak kepala, Selama bergaul sama caleg itu Kampanye aja. Enggak, kan pemimpin sumpah. Tapi itu betul juga, itu sumpah juga. Iya, kan Juga. sumpah dan saya bersumpah. ya melanggar banyak kali kan dosanya. Anai Rai. Ada
Ya. berbuat kayak gitu aja. Ini kafaratnya kafarat itu. Enak lah ambil miliaran kafarat ini. Enak waktu ambil. Jadi apa kafarat sumpah tadi? Pertama, Beli makan. pertama memberi makan 10 orang miskin. Bukan anak yatim. Walaupun anak yatim boleh, tapi dalam teksnya ini fakir miskin. Asyata masakin. Hah? menggugurkan sumpah ya. Melanggar sumpah. Bisa yang bisa menggugurkan sumpah. Bisa menggugurkan sumpah. Contoh gini, saya bersumpah nggak akan menginjakkan kaki lagi di Takengon. Ternyata pingin juga. Mungkin karena ada dendam sama orang Takengon, apa misalnya saya bersumpah nggak akan menginjakkan kaki lagi Takengon. Tapi besoknya kepingin lagi, rumah enaknya dingin-dingin. Nah, itu bayar sumpah kafarat sumpahnya. Puasa 3 hari berturut-turut baru kasih tiket sama dia. Oh, nggak usah tiket, Bu. Atau memberi pakaian kepada mereka 10 orang juga. Kalau 10 orang pakaian itu berbentuk apa? Kolor. Kira-kira itu berlaku, kalau itu hukumnya berlaku ini, uruf, kebiasaan. Yang penting dia pakaian ya. Intinya pakaian itu menutup auratnya. Menutup aurat. Dikatakan pakaian di sini apa? Menutup aurat. Bisa aja kasih daster atau apa, baju yang menutup aurat ya. Dikatakan pakaian adalah untuk menutup aurat. Jadi kalau tidak terpenuhi hanya pakai baju, kita kasih baju saja, itu belum terpenuhi. Kecuali kalau kita memang ya. Jadi masuk pakaian di sini apa? Menutup aurat. Karena fungsi pakaian apa? Untuk aurat terutama. Jadi kasih pakaian yang menutup aurat. Mungkin kalau laki-laki mudah, celana aja udah nutup aurat ya, celana panjang. Ya kalaupun nggak ada jilbab, kira-kira baju nggak apa-apa juga. Nggak ada jilbab nggak apa-apa. Ya, karena itu juga berlaku uruf, kira-kira kebiasaan. Atau kalau memang ribet kali nggak bisa kasih baju, puasa 3 hari berturut-turut. Puasa 3 hari betul-betul. Kalau nggak berturut-turut, asal ada alasan nggak apa-apa. Misalnya contoh apa? Pokoknya bulannya sebulan sekali disumpah. Memberikan pakaian itu untuk berapa orang? 10. 10 juga. 10. Keluar dasar tetap 10. Sampai kurang. Ya. Ini langsung Allah jelaskan dalam Al-Quran. Bukan pendapat para ahli fikih. Ini langsung dengan jelas Allah gambarkan dalam Al-Quran. Jadi jangan banyak cingkonek kita protes-protes. Mau protes Allah. Tapi kalau pendapat fikih bisa kita kaji lagi. Mungkin ada ulama lain berpendapat lain. Tapi ini nggak ada tawar-menawar ini. Allah sendiri menjelaskan kafarat sumpah dalam ayat apa tadi? Al-Maidah. Ayat 8. 89. Itu dia. Cukup jelas. Kemudian kalaupun harus bersumpah, itu harus dengan nama Allah. Nggak boleh misalnya aku bersumpah demi langit dan bumi misalnya. Kayak lagu apa tuh? Itu kasar. Syirik hukumnya. Kata Nabi, Rasulullah bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, faqad asyraka, maka sungguh dia telah syirik. Cuma para ulama mengatakan itu hanya termasuk syirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil. Nah, ini hati-hati ya. Misalnya kita bersumpah demi kedua orang tuaku, nggak boleh. Kalau bersumpah harus dengan Demi Allah. demi Allah. Jadi kayak saya dulu Ustaz, ambil uang suami. Enggak, Jadi enggak yang almarhum. Kok kurang uang ayah nih? Demi Allah dah kok. Allah. Jadi semakan yatim enggak? Iya, demi Allah. Ya udah, yang lalu udah nggak usah ingat-ingat lagi. Nggak usah ingat. Kata saya mah. Kita nggak mengerti ya. Bumi Allah, Allah
manusia. Yang penting Allahnya ada. Hah? Yang penting Allahnya ada. Apanya? Ya, bukan demi Allah, demi bumi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu tetap sumpah itu. Nah, Hah? Tetap sumpah. Hah? Ya, yang udah lalu nggak usah ingat lagi. Tapi sekarang jangan. Kalaupun harus bersumpah harus demi Allah. Dan kalau memang kita ingin langgar, maka kita harus membayar kafarah. Kadang-kadang gini, kadang-kadang kita kan bisa aja dalam hidup ini ya. Kadang-kadang untuk meyakinkan orang kita harus bersumpah. orang yang memang paling hobi kali. Lebih sumpah. Halus tuh. Untuk sama-sama sudah parah kali. Bersumpah itu sebenarnya sederhana. Cukup mengucapkan demi Allah itu sudah jatuh sumpahnya. Nggak perlu macam-macam ini nggak perlu. Juga sebenarnya nggak perlu angkat-angkat Quran itu kayak sumpah. Karena ada sumpah jabatan angkat Quran itu nggak perlu. Nggak ada tuntunannya mengangkat Quran sebagai saksi, nggak ada. Nggak ada ketentuan mengangkat Quran sebagai saksi, itu nggak ada. Sumpah itu cukup aja. Demi Allah aku bersumpah, udah jatuh itu. Maka kalau kita ingin langgar, karena mungkin saja kita terbawa sesuatu, maka bayar kafarat sumpah itu Sumpah gampang. jabatan tuh. Ya, itu sumpah jabatan. Kita kan misalnya saya bersumpah sebagai nanti saya sebagai bupati atau gubernur atau tidak akan korupsi, tapi kemudian dia korupsi, maka bayar kafarat sumpah. Membayarnya sekali aja. Makanya kalau Sampai yang paling gampang itu berpuasa 3 hari. ya, sudah paham kira-kira mengenai sumpah ini? Yang pertama, Memberikan Ya. makan orang fakir seseorang. ya, gitu kafarahnya. Pertama memberi makan 10 orang miskin. Yang kedua, Memberi pakaian. memberi pakaian kepada juga 10 orang miskin. Yang ketiga, Sanggup. membebaskan seorang budak. Yang keempat, Puasa. kalau nggak mampu, yang ketiga itu baru puasa 3 hari berturut. La Kalau yu'akhid. langsung kita ngambil yang keempat kan nggak apa-apa. Tahu apa juga. Karena Yang paling gampang. la yu'akhidzukumullah ya billaqwi fi aimanikum walakin yu'akhidzukum bima aqadtumul aimana fakafaratuhu it'am asyarata miskinan min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhu au kiswatuhum au tahriru raqabah fa illam yajid fasiyama salah satu ayyamin. Ya, jadi kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian mereka juga 10 orang miskin atau memerdekakan seorang budak. Jika tidak mampu yang 3 itu baru puasa 3 hari berturut-turut. Ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus bersumpah? Untuk meyakinkan, lebih meyakinkan. Kesal juga karena kesal. Sumpah itu perlu kadang-kadang. Contoh gini misalnya ibu-ibu memergoki suami berselingkuh, berzina, dan tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi. Atau suami misalnya memergoki istrinya, ya, memergoki istrinya berzina, tapi nggak ada saksi. Nah, maka ada namanya sumpah li'an, sumpah melaknat. Nah, artinya kadang-kadang sumpah itu diperlukan. Atau kadang-kadang memang nggak ada cara lain untuk membela diri kecuali bersumpah. Memang sumpah itu perlu. Tapi jangan sikit-sikit sumpah. Hanya masa gara-gara misalnya hanya hilang 1 peniti, Di Jawa saya suka
Itu enggak ada tuntunannya sumpah pocong itu. Ya. Istri. Jadi itu bukan sumpah, dia hanya ingin menunjukkan karena sumpah itu mesti ada lafaz sumpahnya. Kalau bahasa Arab wow itu wow kasam, wallah atau tallah ta kasam, itu harus ada lafaznya. Aku bersumpah ya, gak akan mengawini kamu ya. Kan bisa jadi itu. Ada teman saya seperti itu, dia bersumpah gak akan mengawininya. Mungkin entah karena sakit hati, tapi belakangan dia menyesal. Maka gimana caranya? Itu terpaksa dia bayar kafarah sumpah. Kita dia puasa 3 hari betul-betul boleh. Kita cepat-cepat. Mungkin karena untuk nikah kecil kali. Hah? Gara-gara untuk menikahi itu kecil kali sumpah. Nah, itulah dia kenapa entah mungkin sakit hati dengan perempuan itu dia sampai bersumpah. Sumpah aku nggak akan menikahi kamu. Nah, rupanya dia sudah jatuh cintrong, sudah suka. Nah, makanya jangan sikit-sikit sumpah. Nah, ya. Dah paham ya tentang bab sumpah. Apanya? Dah ingat ya, kalau ingin bersumpah, tapi kalau sumpahnya main-main tuh nggak jatuh ya. Kadang-kadang orang udah biasa aja ngomong, sumpah anak kucok, maksudnya udah jadi bahasa sehari-hari. Nggak ada. Itu semi sumpah, sama seperti haram nggak aku ambil, itu semi sumpah. Itu termasuk nggak jatuh. Yang sering kali Pak Budok ke ya. Tak lantai. Dah. Makanya dalam ayat ini dikatakan wala taj'alullah, janganlah kamu menjadikan ya wala taj'alullaha urdatan li aimanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Janganlah engkau menjadikan sumpah kepada Allah dengan menyebut nama Allah untuk menghalangi orang berbuat kebaikan. Ya. Atau untuk menghalangi orang untuk bertakwa kepada Allah. Atau menghalangi orang untuk mendamaikan di antara manusia. Misalnya kita sumpah hangku bela kah apa? Sumpah atau sumpah saya nggak akan saya kasih sedekah sama kamu, nggak akan saya bantu kamu. Kadang itu saya bersumpah nggak akan bantu kamu. Itu menghalangi kebaikan. Pokoknya saya sumpah nggak akan pernah salat di masjid ini lagi. Padahal masjid itu nggak ada masalah, kecuali kalau ada kuburannya mungkin. Ini nggak ada, tapi dia bersumpah nggak akan. Itu menghalangi dari ketakwaan. Nah harus segera itu robah dengan cara membayar kafarat sumpah. Atau maaf kita bilang suami istri misalnya kan, suami karena marah sama istri, saya sumpah nggak akan menggauli kamu tahun. 2 hari udah sakit kepala dia. Maka dia harus puasa bayar kafarat. Makanya jangan kita, makanya masuk ayat ini, jangan kita menghalangi kebaikan gara-gara bersumpah. Karena bersumpah itu berat, ada bawa nama Allah. Ada yang mudah-mudahan itu mungkin karena saking marahnya. Nah, dulu ada, maaf kita bilang, seorang perempuan, seorang ibu-ibu, dia curhat sama saya. Katanya suaminya, tapi bukan ibu-ibu di sini ya, ibu-ibu di Jawa, di Bandung sana. Dia bilang suaminya nggak memberi nafkah dia, pokoknya dia nggak akan tidur dengan saya. Gini kan? Maka yang seperti itu, kalau dia memang katakanlah pernah bersumpah, maka bayar kafarat sumpah. Selesai, nggak ada. Semuanya Allah nggak menginginkan kita keburukan, kemudaratan. Tapi nggak bayar kafarat gimana tuh Pak? Hak dosa.
apanya? Sebelum dia bayar Berhubungan halal, cuman dosanya terletak hanya karena persoalan sumpah saja. Kalau berhubungan itu kan istrinya. Bukan berarti kalau kita sudah bersumpah nggak akan menggauli istri kita, lantas kita gauli, kita berzina, nggak ada hubungan dengan zina menzina. Kita hanya kesalahan pada sumpah saja. Dia istri kita kok halal. Hah? Yang bagus sumpah Oma Irama, sumpah mati. Saya Ustaz. Sumpah mati aku jadi penasaran. Sumpah Roma Irama. Itu apa maksudnya sumpah mati? Anu tak 100 hari nggak kemari, ini baru. Ya. Yang penting ibu-ibu udah paham ya tentang persoalan sumpah ini. Udah kita lanjutkan. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini juga terkait ya. Allah Maha mendengar. Itu artinya kita nggak boleh teriak-teriak. Bersumpah juga nggak perlu teriak-teriak. Allah dengar. Bisi-bisi ada aja datuk. Wallahu sami'un alim. Ya, Allah Maha mendengar. Di pernah ya. Jadi kalau bersumpah sendiri jangan cara laki ya. Orang yang Nggak ada saksi. Sumpah itu nggak perlu saksi. sama Allah dan Ya, asalkan sungguh-sungguh jatuh. Nggak perlu harus. dia dalam hati kita Kalau sumpah itu saksinya Allah itu, nggak perlu harus saksi manusia. Nah, ini masalah, ini penjelasan mengenai Allah. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Coba perhatikan. Sami'un alim ini termasuk Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? Ada 99. Walillahi Asmaul Husna. Fad'u biha. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik. Berdoalah dengan nama itu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Begini, ibu-ibu ingin berdoa minta apa? Minta rezeki. Ya Razak, wahai yang Maha Pemberi rezeki. Ingin diampunkan oleh Allah, ya? Ya Ghafar. Jadi mintalah pasang Asmaul Husna sesuai dengan isi teks doa kita. Minta disayangi Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, itu dia, sesuai dengan pasangannya. Dulu para sahabat, Rasulullah, para sahabat itu mengenal Allah dengan Asmaul Husna, bukan dengan sifat 20. Bukan dengan sifat 20. Paham? Jadi saya ulangi. Dulu Rasulullah dan para sahabat mengenal Allah itu dengan Asmaul Husna, bukan dengan sifat 20. Kenapa bukan dengan sifat 20? Karena sifat 20 belum ada saat itu. Sifat 20 itu hadir kira-kira 400 tahun setelah Rasulullah tiada. Atau kira-kira gitulah. Ketika munculnya Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Ya. Baru ada sifat 20 yang wajib bagi Allah, sifat 20 yang mustahil bagi Allah, satu yang jaiz. Bukan berarti sifat 20 itu salah, maknanya benar, tapi pembagian seperti itu di masa Nabi nggak ada. Jadi bagaimana juga Rasulullah dan para sahabat memahami Allah dengan itulah Asmaul Husna. Paham ya? Nah, jadi itulah di antaranya bunyi ayat tadi, walillahi asmaul husna fad'u biha. Allah mempunyai nama-nama yang bagus, berdoalah dengan nama Allah itu. Minta disayangi Ar-Rahman, minta dikasih rezeki ya Razak. Ibu-ibu hafal asmaul husna? Wallahu alladzi la ilaha illa
Bismillahir Rahmanir coba ibu-ibu di rumah hayati maknanya. Dengan itu mengenal Allah. Para sahabat mengenal Allah dengan memahami Asmaul Husna. 99. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Dan berdoalah kita sesuai dengan keinginan. Kita puji Allah dengan menyebut asmaul sesuai dengan keinginan kita. Jadi Sami'un Halim, maha mendengar lagi maha mengetahui, salah satu Asmaul Husna. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa makna Allah maha mendengar? Pernah pada suatu hari Rasulullah dan para sahabat itu pergi safar. Jadi melewati sebuah wadi. Wadi itu lembah, naik gunung, turun, naik gunung. Sehingga ada yang sahabat mengatakan, ya kami capek sekali. Kemudian kami halalna wa kabbarna wa ala sautuna. Karena capeknya kami bertahlil. Tahlil itu halalna bertahlil. Mengucapkan la ilaha illallah. Kabbarna kami bertakbir wa ala aswatuna. Mengeraskan suara kami. Terus apa kata Nabi? Ya ayuhan nas ibangu ala anfusikum. Wahai manusia, rendahkan suaramu. Fa innakum la tad'una aman wala ghaiba. Sesungguhnya kalian menyeru bukan zat yang peka, bukan zat yang tiada. Ya. Innahu ma'akum. Allah bersama kalian. Innahu sami'un qarib. Dia maha mendengar lagi maha dekat. Marah Nabi teriak-teriak. Seolah-olah Allah enggak dengar kalau enggak teriak. Ini tak perlu. Kami itu kan teriaknya pakai mesin. Pakai apa? Sama juga. Jadi enggak perlu sebenarnya. Kalau itu kan zikir, itu kan ibadah. Ibadah itu ingin didengar oleh Allah atau ingin didengar oleh manusia, namanya ibadah. Kalau ingin didengar oleh manusia sudah ria namanya. Bukan karena Allah, tapi ingin. Ini kadang-kadang tengah malam ya. Kita nggak bisa tidur, asyik ribu-ribu, nyanyi-nyanyi, apa macam-macam. Mengatasnamakan apa? Dalail katanya. Sampai jam 12:30 orang nggak bisa tidur, katanya ibadah. Padahal di zaman Nabi nggak ada praktek-praktek seperti itu. Makanya kita kalau kadang-kadang beragama ini, beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka kadang-kadang sudah nggak nyaman. Coba kalau didengar oleh orang yang non-Islam, apa Islam ini? Beribadah kok mengganggu orang. Coba lihat agama-agama lain, ada nggak mengganggu orang? Walaupun agama lain itu agama sesat, menyembah berhala, tapi nggak ada. Ya, tapi Kristen nyanyi kan nggak tembus keluar. Dia cuman hari Minggu saja. Tapi kita coba habis azan maghrib nyanyi-nyanyi, habis ini nyanyi-nyanyi tengah-tengah malam ini. Ya, sehingga Islam ini sebenarnya agama yang indah, yang menyenangkan, yang memberi rahmatan lil alamin. Karena kita salah dalam memahami, dalam mengamalkan, jadi mengganggu orang lain. Jujur saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu pernah dengar dalail? Sampai jam berapa? Ibu-ibu bisa tidur? Terganggu enggak? Itu dari jam 9:30 sampai jam 10:30, enggak putus-putus. Pakai irama Arafiq lagi kadang-kadang. Allah. Kalau itu dianggap ibadah, silakan, itu pemahaman masing-masing ya. Tapi namanya ibadah itu kan harus karena Allah, bukan ingin didengar oleh ya. Pernah ya, ini ada pernah cerita, ini kawan saya, sama saya. Dia anaknya sakit demam. Dia tinggal di samping masjid. Ini dalail nih malam Jumat, dalail sampai 1:30. Anaknya nggak bisa tidur, sakit demam. Bayangkan anak kecil demam. Dia pergi ke tempat masjid itu. Kasih kecil lah, dikasih kecil. Gila, anak saya sakit. Kasih kecil. Besoknya datang pemuda kampung ke rumah dia, ngancam dia. Apa atur masjid itu?
Ada. Coba itu, kira-kira gitu mencerminkan Islam itu apa? Padahal Islam nggak seperti itu. Islam nggak mengganggu orang. Mana? Tapi coba kita larang, kita yang salah. Nggak ada di zaman Nabi, di zaman imam-imam mazhab tuh teriak-teriak tengah-tengah malam, nggak ada. Kita bukan masalah mereka anggap itu ibadah, silakan. Kita menghormati juga lah. Kalau betul-betul ibadah, terserahlah itu pemahaman mereka. Kalau enggak ibadah ya udahlah ibadah. Kalau ibadah itu kan harus karena Allah, bukan karena ingin didengar oleh manusia. Ya, coba ibu-ibu larang, kalau enggak ibu dikatakan orang sesat. Itu mulai ya malam Jumat, biasanya malam Jumat tuh. Mulai 10:30 sampai 1:30 macam-macam iramanya. Wah, ini. Makanya ada anggapan, ini betul nih kisah nyata. Ada anggapan baik di kota-kota tertentu, termasuk di Jakarta. Itu orang nggak mau sewa rumah dekat masjid atau dekat musola. Ya betul. Ada yang mau cari dekat masjid. Ya betul, nak mau. Kenapa? Itu tadi itu. Memang pada satu sisi enak beribadah kan, dekat. Tapi pada sisi yang lain kadang-kadang nggak bisa tidur. Nggak bisa? Coba ibu-ibu sendiri, coba nggak usah, coba ibu-ibu rasakan apa manfaat nggak itu? Kalau sudah di luar jam ini ya. Sebenarnya oke lah, misalnya katanya untuk syiar jam 11 kan sudah boleh berhenti, ya kan? Iyalah. Pak Ustaz, kalau mana saya kan bodoh. Bedoh. Pak. Bodoh. Kan? Bodoh sembangun. Antar suku kita bodoh, ya kan? Enggak, suku tiap suku apa tuh Pak ini? Subuh. Orang nggak tahu, orang ngaji nggak tahu. Orang ngaji enggak. Orang ngaji nggak tahu. Anggap aja lah dia membantu, mungkin ada yang tertidur. Anggap aja dia membantu. Juga ngaji, coba ngaji ya di bulan Ramadan. Ya, makanya seperti Abu Mudi kan itu melarang tuh. Ngaji-ngaji tengah-tengah malam mengganggu orang. Coba bayangkan ibu-ibu ya, coba ini pakai logika aja lah. Sekarang kita kan harus tidur. Katakanlah jam berapa jam tidur? Tidur jam 12. Karena kita bangun lagi nanti ibu-ibu untuk sahur. Bangun jam berapa? Jam 3. Ada kesempatan tidur jam 12, jam 1. Tapi ini nggak bisa tidur. Makin tengah malam makin teriak-teriak. Udah tuh bilang lagi bangun. Apa bangun kita nggak bisa tidur? Bang bedah, apa yang bedah kita memang nggak bisa tidur dari tadi. Sehingga kasihan ibu-ibu ya, matanya udah bengkak, tidur nggak bisa. Akhirnya terpaksa tidur sih siang hari. Bapak-bapaknya juga nggak bisa tidur. Sebenarnya apa salahnya? Tidak tadarus silakan syiar. Jam 12 berhenti. Oke lah menghidupkan ya oke jam 12. Udah tuh berikan kesempatan orang. Ini nggak ada sampai sahur. Dia berganti Ustaz. Nah? Berganti orang tuh. Yang lembek tidur. Sampai sahur kadang-kadang, hampir menjelang sahur. Udah tuh bilang pula bedah orang nggak bisa tidur, apanya bedah? Bangun apa yang bangun memang nggak bisa tidur yang memang belum tidur. Nah coba. Ada juga kasus macam ini kita ya, gitu ya. Kita ada juga. Jadi sebenarnya jam 12 sudah stop. Maka harus tegas itu perangkat desa, ya HP, 28, kepala desa tegas itu. Boleh tadarus silakan. Tapi kemudian jam 12 atau setengah 12, kalau ingin lanjut sampai pagi silakan. Tapi mic-nya jangan lagi keluar dalam aja, silakan. Kita juga nggak melarang orang beribadah kok. Tapi jangan mengganggu. Atau jangan pakai mic. Oke lah pakai mic misalnya sekedarnya saja. Kira-kira jam setengah 12. Tinggal pengaturan. Nah ini yang kadang-kadang kita terlalu bersemangat dalam beribadah,
lupa adab kita hidup bersama. Itu bab adab itu. Nah, bab adab. Orang suruh tinggal di gunung aja deh. Kita sudah pindah. Mungkin saya udah pernah cerita, ada ya, dulu ada seorang wanita, saya heran juga, kok banyak ibu-ibu yang curhat sama saya. Ada seorang ibu-ibu, dia tinggal di Swedia dia. Suaminya orang Swedia, tapi Muslim suaminya. Dia katanya ada grup, di situ ada campur-campur agama. Lantas dia curhat sama saya, ingin tanya satu masalah. Ustadz, saya berdebat sama orang non-Muslim katanya. Katanya Islam itu agama kampungan. Kenapa? Apa enggak kampungan katanya? Enggak bisa tidur kita dibuatnya pada bulan Ramadan. Itu betul-betul ke sana. Begini saya jelaskan, Bu. Sebenarnya ajaran Islam enggak ada atas nama ibadah mengganggu orang lain. Termasuk enggak boleh dalam Islam itu atas nama ibadah mengganggu orang non-Muslim. Itu bukan ajaran Islam itu perilaku umat Islam. Beda antara ajaran Islam dengan jangan disalahkan Islam nggak ada. Zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman imam-imam mazhab nggak ada orang teriak-teriak di masjid tengah-tengah malam, nggak ada. Ya, cuma kan ibu itu kan nggak tahu kan. Nah, oh gitu saya ya. Itu jelaskan. Jadi jangan gara-gara perilaku umat Islam jelek Islam itu sendiri. Padahal Islam itu nggak seperti itu. Itu ada memang ya pendekatan ilmu namanya kan antropologi. Jadi antropologi itu kalau antropologi agama menilai sesuatu itu menurut perilaku umat beragama. Disitulah nggak adilnya. Jadi kalau ingin melihat Islam, lihat perilaku orang Islam itu kadang-kadang nggak benarnya. Karena belum tentu sama antara ajaran Islam dengan perilaku Islam. Contoh misalnya, Nabi sendiri mengatakan, man adzadzimi faqad adzani. Barang siapa menyakiti kafir zimmi, sungguh dia telah menyakitiku. Kafir zimmi itu apa? Orang kafir yang dia tidak mengganggu orang Islam, tidak memerangi orang Islam. Seperti turi-turi di hotel-hotel. Udah, nggak boleh kita ganggu dia. Karena dia bukan kafir harbi, bukan kafir yang diperangi. Nah, tapi hari ini ada orang mengaku Islam, bom mereka. Pasang dalam bom bunuh diri, datang ke hotel, meledakkan. Seolah-olah itu ajaran Islam. Padahal Nabi melarang. Tapi ini karena perilaku orang Islam. Walaupun pertanyaannya apakah betul-betul orang Islam atau bukan. Jangan-jangan juga bukan orang Islam. Tapi orang yang menjelek-jelekkan Islam. Makanya beda antara ajaran Islam dengan perilaku. Makanya jangan sekali-sekali kita mengukur kebenaran pada orang, tapi ukurlah orang dengan kebenaran. Kita kan suka kali, Ustaz Herman boleh kok, misalnya. Ustaz Herman boleh kok. Misalnya, bukan itu pertanyaan kita. Ustaz Herman sesuai enggak dengan ajaran Itu pertanyaannya. Jangan mengukur kebenaran pada orang. Kita kan sering gitu. Tengku Ulun bilang, kiai saya bilang, guru saya bilang. Jangan seperti itu. Yang kita bilang adalah, boleh kita bilang, tengku saya, guru saya bilang begitu, ini dalilnya yang dibilang oleh guru saya. Itu baru betul. Paham ya? Jangan mengukur kebenaran pada manusia, tapi ukurlah manusia dengan kebenaran. Sikit lagi. Karena saya ada pengajian lagi nih. Jadi paham tadi, wahwa sami'ul, Allah Maha mendengar, enggak perlu teriak. Ini enggak bisa, ini panjang juga penjelasan nih. Sampai tengah malam ini penjelasan. Ya boleh juga. La yu'akhidzukumullah, Allah tidak menghukum kalian bilaqwi fi aimanikum, sumpah yang main-main. Walakin yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum. Tapi yang Allah atau dengan kata lain, sumpah yang kemudian jatuh hukum sumpahnya adalah, ya, kalau ayat ini dikatakan, ya, walakin yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum. Apa sumpah yang memang dicetuskan oleh hati. Sama dengan surah Al-Maidah 89. Cuma 89 itu, ya, walakin yu'akhidzukum bima aqattumul aimana. Dalam surat
Al-Maidah 89 dikatakan Allah menghukum kamu hukum yang kamu betul-betul akad, yang sungguh-sungguh. Kalau dalam ayat ini dikatakan sumpah yang betul-betul berasal dari hati. Wallahu ghafurun halim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Nah, itulah. Ini sama begini. Jadi intinya ya Allah tidak menghukum kita kalau kita bersumpah main-main. Tapi jangan biasakan main-main. Karena kadang-kadang kita nggak bisa membedakan mana sumpah sungguh-sungguh, mana sumpah main-main. Kita pikir main-main, jangan-jangan sudah jatuh. Nah, makanya lebih bagus menghindari. Jangan sikit-sikit bersumpah. Apalagi dengan hal-hal yang sepele. Sumpah, anak kucok pitang goreng pipam tumpah. Bacok deh. Masalah mah. Baru pakai sumpah. Udah ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau main-main asal pakai nama Allah itu berarti udah. Nah, sumpah. Walaupun pakai Allah tapi kalau main-main nggak jatuh. Bukan talak. Kalau talak bisa jadi main-main jatuh, itu lain lagi persoalannya ya. Ustaz jadi berangkat. Kayaknya nggak jadi. Nggak tahu, nggak ada informasi. Saya dengar berapa hari itu Ustaz? Ya tahun berapa ya? Coba Tahun 2012 masalah. Ustaz sudah siap kan? Kalau siap. Cuman masalahnya kan dalam itu dikatakan saya harus menunggu kira-kira entah 5 tahun lagi. Kalau normalnya ya, kecuali kalau terjadi perubahan